Halo anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah membahas tentang macam-macam kebutuhan manusia. Nah, hari ini Ibu ingin membahas tentang macam-macam alat pemuas kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan manusia ada 5 macam. Yang pertama, yaitu berdasarkan kegunaannya. Yang kedua, berdasarkan cara memperolehnya. Yang ketiga, berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Dan yang keempat adalah berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan kegunaannya ada 2 macam. Yang pertama, ada barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, nasi untuk sarapan, kemudian tas untuk sekolah. Yang kedua, ada barang produksi. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa lain. Seperti misalkan mixer digunakan untuk membuat kue, motor untuk mengantarkan pesanan pelanggan. Alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang untuk mendapatkannya membutuhkan tenaga, waktu, dan uang. Contohnya seperti pakaian, lemari, handphone, dan lain-lain. Yang kedua, ada barang bebas. Barang bebas adalah barang yang bisa didapatkan tanpa memerlukan uang. Contohnya seperti matahari, udara, dan lain-lain. Yang ketiga, ada barang ilit. Barang ilit adalah barang yang jika berlebihan akan menyebabkan dampak negatif, seperti air jika berlebihan akan menyebabkan banjir. Alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Yang pertama ada barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dapat mengganti fungsi barang lain. Contohnya, nasi bisa diganti dengan singkong, ubi, dan lain-lain. Yang kedua ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang fungsinya melengkapi barang lain. Contohnya, jika kita ingin menyeduh kopi, maka kita membutuhkan gula. Alat pemuas kebutuhan manusia berdasarkan pengaruhnya terhadap proses produksi. Yang pertama ada barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan, seperti contohnya kayu, kelapa, dan lain-lain. Yang kedua ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses namun belum siap untuk digunakan. Contohnya adalah triplex, santan, dan lain-lain. Yang ketiga ada barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah siap untuk digunakan. Contohnya adalah pakaian, lemari, dan lain-lain. Contoh dari barang mentah sampai barang jadi, contohnya adalah jika barang mentahnya adalah kelapa, maka barang setengah jadinya adalah santan. Maka barang jadinya adalah menjadi minyak kelapa. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Contohnya, orang yang tinggal di dataran tinggi akan membutuhkan jaket, sedangkan orang yang tinggal di dataran rendah akan membutuhkan kipas angin. Yang kedua, agama. Agama seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Seperti orang Islam membutuhkan masjid sebagai sarana beribadah, sedangkan orang Nasrani membutuhkan gereja sebagai sarana beribadah. Yang ketiga, adat istiadat. Orang Sumedang jika mengadakan sunatan akan mengadakan hiburan kuda renggong, sedangkan orang Subang jika mengadakan sunatan akan mengadakan hiburan sisingaan. Peradaban. Peradaban akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Seperti jika zaman dulu kita untuk mengirimkan pesan cukup menggunakan pos, maka hari ini kita membutuhkan handphone untuk mengirimkan pesan. Pekerjaan.
Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Contohnya, guru memerlukan laptop, memerlukan papan tulis untuk bekerja, sedangkan dokter memerlukan stetoskop untuk bekerja. Selanjutnya, faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan manusia adalah pendapatan. Seseorang yang berpendapatan tinggi mungkin kebutuhannya akan berbeda dengan seseorang yang berpendapatan rendah. Orang yang berpendapatan tinggi mungkin saja akan membeli minyak yang kemasan. Kemudian orang yang berpendapatan rendah mungkin saja dia akan lebih memilih membeli minyak yang curah atau kiloan. Dan yang terakhir adalah selera. Selera seseorang akan mempengaruhi kebutuhan seseorang. Contohnya, orang Sunda memiliki selera asin dan pedas. Sedangkan orang Jawa memiliki selera manis. Maka kebutuhan orang Sunda dengan orang Jawa berbeda. Pembahasan untuk hari ini cukup sampai di sini. Jika ada hal yang kurang